Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Baik Hafifatur Rahmah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan sampai ketinggalan. Kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinialitas, dan yang ketiga uji heterokedasitas. Di sini kita langsung aja ke uji normalitas menggunakan metode histogram, p-plot, dan Kolmogorov. Ini kita akan masukkan datanya dulu. Variabel Y, X1, X2, dan di sini keterangannya tergantung judul data masing-masing. Di sini saya untuk Y-nya itu hasil belajar siswa SD. Untuk X1-nya yaitu pengaruh media visual. X2-nya penggunaan aplikasi. Setelah itu kita ke data view. Sini kita langsung aja masukkan datanya ke aplikasi SPSS. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja ke metode histogram. Yang pertama, klik analyze, regression, linear. Nah, kalau sudah seperti ini, variabel Y dimasukkan ke kolom dependent, dan variabel X1 dan X2 dimasukkan ke kolom independent. Kemudian klik statistik, checklist di collinearity, continue, kemudian klik p-plot. Kita masukkan yang ini, karena ini sudah ada, kita langsung checklist histogram, dan ini udah juga di checklist, continue. Kemudian klik save. Jangan lupa di checklist di kolom residual, di unstandardized. Klik continue, lalu OK. Nah, di sini akan keluar hasil regression dari data yang tadi. Nah, kalau datanya seperti ini merupakan tabel dari histogram yang dimana garisnya sudah menunjukkan bentuk seperti gunung. Itu menandakan data tersebut normal. Selanjutnya kita kembali ke data yang tadi.
Nah, karena ini sudah keluar res satunya, kita lagi untuk mencari hasil dari metode Kolmogorov. Langsung aja klik analyze, lalu klik non-parametric text, one sample, masukkan data unstandarized ke kolom test variable list. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul kolom one sample Kolmogorov Smirnov test 1. Yang pertama di sini udah terlihat hasilnya yaitu 0,000, yang dimana data tersebut menunjukkan tidak normal. Karena di sini adapun keterangan uji normalitas dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikannya lebih besar dari 0,5, begitu juga sebaliknya. Tingkat signifikan yang kurang dari atau lebih kecil dari 0,5, maka data tersebut tidak normal. Nah, yang terakhir yaitu uji heterokedasitisitas. Yang dimana uji heterokedasitisitas itu diambil dari kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah dan membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedasitisitas. Nah, di sini tabel scatter plot yang dimana merupakan dari hasil uji heterokedasitisitas. Di sini sudah keluar hasilnya, yang dimana gambar ini menunjukkan titik-titik menyebar di titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah dan membentuk suatu pola tertentu. Sudah tentu ini menunjukkan tidak terjadi heterokedasitisitas. Selanjutnya, kita akan menentukan uji autokolerasi Darwin-Watson. Langsung saja klik Analyze, Regression, Linear. Karena di sini data Y sudah dimasukkan ke kolom dependen dan data X1, X2-nya sudah dimasukkan ke kolom independen, kita langsung saja klik statistik. Kemudian di sini checklist Darwin-Watson, lalu klik continue, kemudian OK. Nah, di sini sudah keluar. Kita fokus ke kolom semari, model semarinya. Nah, di sini sudah ketemu, di mana menunjukkan 2,016, yang dimana di sini jika DU di sini dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu jika D lebih kecil
dari DL atau D lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokolerasi. Yang kedua, jika DU lebih kecil dari D dan lebih kecil dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokolerasi. Yang ketiga, jika DL lebih kecil dari D dan lebih kecil DU atau 4 min DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Nah, di sini berhubung data yang tadi data DU itu lebih kecil dari D, lebih kecil dari min, lebih kecil dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokolerasi. Hasil uji autokolerasinya di sini N sama dengan 75, D-nya sama dengan 2,016, DL-nya sama dengan 1,55709, DU-nya sama dengan 1,6802, 4 min DL sama dengan 4 min 1,579 sama dengan 2,421, 4 min DU sama dengan 4 min 1,6802 sama dengan 2,3198. Jadi DU lebih kecil, D lebih kecil 4 min DU, artinya 1,6802 lebih kecil dari 2,016 lebih kecil dari 2,3198, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.